biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita percaya semua ada karena kebaikan Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam ibadah kali ini dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada semua karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Kami percaya kuasa lawatan-Mu ya Bapa nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau. Satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Mari sama-sama angkat pujian. Kau Tuhan yang pulihkanku, amin. Kau Yesus yang sembuhkanku, amin. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau,
Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan berkata atas puji-pujian kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau Tuhan yang memberi kami jalan keluar. Engkau Tuhan yang memberi setiap kebutuhan kami dengan ajaib. Haleluya. Yesus kau jawabanku. Kau beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ku sembahkan, ku adukan, kau aja dalam hidupku. Ku sembahkan, ku adukan, Yesus kau jawabanku. Ku sembahkan, ku adukan, kau aja dalam hidupku. Ku sembahkan, ku adukan, Yesus kau jawabanku. Yesus kau jawabanku. Yesus satu-satunya jawab. Yesus kau jawabanku. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu ya Yesus Tuhan. Namamu yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kekal, haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Amin. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat
tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Katakan tempat ini, amin, dipenuhi gereja kami, dipenuhi kota kami, dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi namamu Yesus, di dalam nama Yesus bersama katakan amin. Kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab hanya bersama Yesus Tuhan kami ada. Engkau baik Tuhan, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Benteng hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Come on. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Hanya Yesus satu-satunya jaminan hidup kita. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Yesus, jaminan hidup kita. Engkau dahsyat Tuhan, untuk selama-lamanya lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Benteng hidupku. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan lebih lagi bagi Dia yang dahsyat. Engkaulah pembela hidup kami. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap padang, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun seribu tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. 2 bulan ini kita telah menghadapi corona dan semua orang merasakan itu. Dan ada banyak orang yang kemudian keadaannya berubah 180 derajat. Tapi saya percaya tayangan ibadah online ini akan selalu mendampingi saudara dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi badai ini sampai berakhir dengan kemenangan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan cara dan kemasan yang berbeda dari biasanya. Namun saya percaya kita semua tetap akan dapatkan tuntunan, berkat, dan kekuatan dari Kristus Yesus Tuhan sendiri. Mari kita satukan hati berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kembali kami ingin
menyimak akan firman-Mu, kami menantikan tuntunan firman. Karena kami percaya dengan firman Engkau membawa kami kepada kemuliaan. Kami memulai dan kami memberi diri kami fokus menyimak kebenaran firman Tuhan ini sampai akhir dengan mengesampingkan hal-hal lain. Kami mau menghormati Tuhan, kami mau fokus pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ada banyak peristiwa saat Yesus bersama dengan muridnya yang dapat kita pelajari untuk kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu saya saat ini bersama dengan 4 pastors yang akan menyampaikan momen berkesan saat murid bersama dengan Yesus. Pertama saya awali dengan murid Yesus yang bernama Thomas. Saya minta Pastor Vicky yang menjelaskannya. Silakan Pastor Vicky. Baik, Pastor. Menurut saya momen yang terkesan dari Thomas adalah ketika dia mencucukkan jarinya pada luka bekas tangan dan lambung Yesus yang telah bangkit. Peristiwa ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun ia, Thomas, berkata kepada mereka, "Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." Jadi Thomas ini perlu bukti, dia perlu melihat sendiri, dia perlu menyentuh sendiri, dia perlu memegang sendiri, sehingga itulah yang membuat Thomas percaya. Jika dia tidak menyentuhnya, meskipun murid-murid yang lain berkata, Yesus telah bangkit, Thomas tidak akan percaya. Sekali-kali dia tidak akan percaya. Itulah Thomas, Pastor. Buktikan dulu, baru percaya. Melihat dulu, baru percaya. Itulah karakter Thomas yang perlu kita pahami. Bukankah kita juga banyak yang seperti Thomas? Mana buktinya? Tunjukkan baru aku percaya. Dari kisah Thomas ini Yesus ingin kita semua belajar percaya tanpa melihat. Di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan begini saudara, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Manusia acap kali memakai logika, melihat bukti, melihat kenyataan, barulah mau percaya. Memang cara dunia harus melihat dulu kemudian baru percaya, tetapi cara surga tidak demikian. Kamu harus percaya dulu, maka kamu akan melihat mujizat dan keajaiban itu. Yesus itu di atas logika manusia, lebih dari apa yang dipikirkan manusia. Imani saja, percaya saja. Mujizat, keselamatan adalah anugerah yang kamu terima, bukan karena melihat dulu, namun karena percaya dulu. Seperti yang ditulis di 2 Korintus 5 ayat 7, kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kita mau belajar live by faith, not by sight. Hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Jadi bila hari ini kau hidup karena melihat pekerjaan hilang, melihat kesehatan menurun, atau didiagnosa terinfeksi COVID-19, melihat toko, pabrik, resto harus tutup, mau makan apa ini, bagaimana gaji pegawai ini, apa harus bangkrut? Stop memilih hidup dengan melihat, karena hanya ketakutan, kekecewaan, putus asa yang kamu dapatkan. Tapi pilihlah untuk hidup dengan iman. Karena ada kekuatan, ada pengharapan, ada keajaiban yang terjadi. Percaya dulu. Semua janji Tuhan, percaya dulu. Baru engkau akan melihat. Itulah iman.
Ibrani 11 ayat 1, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Apapun yang kau imani hari ini, itulah yang akan terjadi seperti yang kau imani di waktu akan datang. Percaya saja, baik keluargamu, keuanganmu, kesehatanmu, semua yang kau imani tergenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Oke, itu tadi Thomas. Berikutnya murid Yesus yang bernama Filipus yang menyampaikan tentang Filipus, Pastor Abraham Sriono, silahkan dijelaskan. Baik, Pastor. Momen yang paling berkesan Filipus dengan Yesus adalah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Di Yohanes pasal 6 ayat 5-7 dituliskan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu datang kepadanya, berkatalah dia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka bisa makan?" Dia mengatakan hal itu untuk mengujinya, karena dia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan segera. Filipus menjawab kepadanya, "Roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil saja." Filipus dan para muridnya berniat untuk membubarkan kerumunan agar membeli makanan sendiri-sendiri. Tetapi Yesus tetap menyuruh murid-murid yang harus memberi mereka makan. Dari 5 roti, 2 ikan yang kita semua pasti tahu tidak akan cukup, tetapi Yesus sanggup membuat semua orang bisa makan sampai kenyang, bahkan masih sisa 12 keranjang. Ini momen yang sangat-sangat berkesan, sangat fenomenal, dari yang tidak cukup justru diubah menjadi berkelebihan, berkelimpahan. Ya, ini memang momen yang betul sangat fenomenal sampai dicatat di 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menarik adalah saat Yesus memberi perintah yang tampaknya tidak wajar, tidak masuk akal, yang mustahil. Yang ditulis di Matius 14:16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi, kamulah yang harus memberi mereka makan. Yesus tahu tidak akan cukup roti dan ikannya. Tapi masih saja dia menyuruh murid-murid memberi makan. Dengar saudara, Yesus bukan ingin menyusahkan para murid. Tapi Yesus ingin para murid terlibat dalam pengalaman mujizat yang hendak dilakukannya. Yang kita perlu lakukan hanya taat dan percaya saja. Lakukan apa yang Yesus katakan dan lihatlah Yesus berkarya melakukan mujizatnya melalui kita, untuk kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dari momen Filipus dan Yesus ini, ada 3 mujizat yang dapat kita pelajari. Yang pertama, mujizat terjadi dari apa yang ada padamu. Di Matius 14 ayat 17, mereka berkata kepadanya, kita tidak punya apa-apa di sini kecuali 5 roti dan 2 ikan. Kita seringkali berkata, aku tidak punya apa-apa, I have nothing. Padahal, kenyataannya, kita masih ada 5 roti dan 2 ikan. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah, Yesus bukan sedang meminta yang tidak ada padamu. Tapi Yesus mau melakukan mujizat dari apa yang ada padamu. Walaupun itu sedikit, walaupun itu sangat sederhana. Di masa sulit ini justru banyak orang-orang yang dirumahkan tidak ada penghasilan. Tapi ada berapa banyak kesaksian yang justru mereka menerima mujizat dari peristiwa corona ini. Ada pabrik masker yang hampir tutup.
Tapi di masa corona ini langsung dapat omset 5 miliar dalam 1 bulan saja. Yang lain lagi ada ibu rumah tangga yang skill masaknya, kepandaian masaknya hanya dinikmati orang-orang di rumah sebelum corona. Sekarang jadi catering yang orderannya banyak sekali. Yang lain lagi ada pengusaha garment. Biasanya menjahit kaos, kemeja. Dengan adanya pandemi sekarang ini, orderan sama sekali berhenti, stop. Tapi pandemi ini membuat mereka beralih menjadi pembuat masker dan alat pelindung diri APD. Yang orderannya jauh berlipat ganda. Dengar saudara, mujizat itu tidak jauh darimu. Mujizat itu terjadi dari apa yang ada padamu saat ini. Apa yang ada padamu, skill apa yang ada padamu, berdoalah. Tuhan akan pakai kemampuanmu itu untuk mendatangkan kebaikan dan keajaiban bagimu. Dari momen Filipus dan Yesus, mujizat yang kedua yang dapat kita pelajari adalah mujizat itu terjadi saat mengucap syukur. Tertulis di Matius pasal 14, 18, 19, dia berkata, bawalah itu kepadaku. Setelah memerintahkan orang banyak itu duduk di atas rumput, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Kemudian sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya dan para murid itu membagikannya kepada orang banyak itu. Yesus membawa yang sepertinya tidak cukup kepada Bapa. Manusia Yesus ketika itu membawa yang tampaknya tidak cukup kepada Bapa. Dan kemudian mengucapkan berkat. Yesus bukan menengadah dan teriak pada Bapa, gak cukup ini Bapa. Ia bukan bersungut-sungut atau ngomel, tapi Yesus mengucapkan berkat atas yang kurang dan yang tidak cukup itu. Ini teladan di situasi kita sekarang ini. Do like what Jesus did. Lakukanlah seperti yang pernah Yesus lakukan. Apa yang ada padamu itu bawa kepada Yesus dan ucapkanlah berkat. Roti dan ikan jika tidak dibawa kepada Yesus, maka tetap tidak akan cukup. Pastikan apapun yang ada padamu, seberapa yang ada padamu, bawalah kepada Yesus terlebih dahulu lalu ucapkan berkat. Ucapan berkat itu sama halnya dengan bersyukur. Bersyukur saat sudah menerima berkat, mujizat, anugerah, itu adalah tindakan yang benar. Namun, bersyukur saat di tangan masih kosong, belum mendapatkan apa-apa, janji Tuhan belum digenapi, dan kau bersyukur karena kau percaya akan menerimanya, itu adalah tindakan iman. Hari ini, apa yang saudara imani akan terjadi dalam hidup saudara? Ucapkan berkat, ucapkan syukur, dan ada mujizat dalam bersyukur kepada Tuhan. Saya teringat akan satu pujian yang kalimatnya berkata, ada mujizat dalam bersyukur. Saya ingin mengajak para pastors untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. Saudara bisa mengikutinya. Puji Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin, amin, amin. Ada mujizat di dalam bersyukur. Setelah bersyukur, pasti ada keajaiban. Katakan amin. Amin. Baik saudara, lanjut sekarang. Dari momen Filipus dan Yesus, mujizat ketiga yang dapat kita pelajari adalah
Mujizat itu terjadi kapan? Saat dibagikan. Tertulis di Matius 14 ayat 19, setelah memerintahkan orang banyak itu duduk di atas rumput, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Kemudian sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu, perhatikan ini, membagikannya kepada orang banyak itu. Setelah mengucap berkat, memang bukan langsung terjadi banyak. Mujizat pelipat gandaan bukan terjadi di tangan Yesus. Tapi mujizat pelipat gandaan terjadi di tangan para murid saat dibagikan. Roti dan ikan itu saat dibagikan oleh para murid tidak habis-habis. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara, apapun yang ada padamu, yang sedikit, bawa pada Yesus, ucapkan berkat. Jangan egois, jangan menyimpannya untuk diri sendiri. Itu akan habis. Tapi bagikan. Memang saat ini banyak yang mengalami keadaan sepertinya tidak cukup. Secara kasat mata kurang. Namun dengan membagi-bagikan, di sanalah kesempatan pelipat gandaan terjadi dalam hidup kita sendiri. Saya berdoa siapapun yang mengikuti ibadah online ini, apa yang ada padamu saat ini bawalah kepada sumbernya, yaitu Yesus. Ucapkan syukur dan bagikanlah, walaupun kenyataannya tidak cukup. Walaupun kami melihat kekurangan, namun kami percaya kami hidup oleh iman. Tahun ini, kita imani dengan tema gereja YHS 2020, berbuah dan bermultiplikasi. Tahun ini juga pasti terjadi dalam kehidupan semua jemaat YHS. Yang percaya katakan amin. Mujizat dan multiplikasi biar terjadi atas kita semua. Sekarang lanjut, murid yang ketiga yaitu murid yang kontroversial, dialah Petrus. Pastor Guntur silahkan menceritakan momen bersama dengan Yesus. Terima kasih, Pastor. Momen Petrus dengan Yesus ini banyak sekali. Namun bagi saya, momen yang paling berkesan adalah saat badai dan Petrus berjalan di atas air. Kisah ini dicatat di Matius pasal 14 ayat 27 sampai 30. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, lalu berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Walaupun Petrus berjalan di atas air, namun itu hanya sesaat saja. Tetapi momen ini pasti tidak dapat dilupakan oleh Petrus. Demikian, Pastor. Ya, betul saudara. Selalu ada yang sensasional ketika bersama Yesus. Saat itu terjadi badai angin sakal. Yesus meredakan badai angin saja, itu sudah keren, sudah luar biasa. Murid-murid pasti takjub. Tapi mengapa Yesus membawa Petrus berjalan di atas air dalam badai angin sakal tersebut? Karena Yesus ingin mengajarkan, fokuslah pada Yesus. Bukan fokus dengan apa yang terjadi di sekitarmu. When you focus on Jesus, you will get the solution. When you focus on your problem, you will get more problems. Jika fokusmu pada problemmu itu yang jadi lebih banyak. Bahkan seakan-akan masalahmu jauh lebih besar dari Yesus dan kamu akan tenggelam dalam masalahmu. Tertulis di Matius 14 ayat 30
Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak dan berkata, Tuhan selamatkanlah aku. Segera Yesus mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Kemudian mereka naik ke atas perahu dan redalah angin itu. Petrus saat itu terdistract. Dia terpengaruh oleh angin kencang. Dan ketakutannya lah yang membuat dia mulai tenggelam. Apakah situasi saat ini membuat fokusmu terdistract dengan angin berita mengerikan tentang corona dan berita menakutkan lainnya? Mungkin ada sahabatmu terinfeksi atau bahkan meninggal yang membuatmu cemas, gelisah, dan takut. Yesus menegur Petrus dan kita semua. Mengapa kamu kurang percaya? Fokus Yesus, pandanganmu tertuju pada Yesus, itu tanda kamu percaya kepadanya. Fokus corona, pandanganmu tertuju pada masalah, yang muncul kecurigaan pada penyertaan Tuhan, yang muncul keraguan-raguan pada kuasa Tuhan, yang muncul ketakutan dan stres sendiri. Jangan arahkan pandanganmu pada yang lain. Kau akan semakin tenggelam. Tapi fokus pada Yesus saja. Kau akan berjalan di atas masalahmu. Lanjut sekarang, murid yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Pastor Kuku silakan menjelaskan tentang Yudas ini. Baik, Pastor. Terima kasih. Momen berkesan tentang Yudas adalah ketika Yudas melihat Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-3 sampai 5. Lalu Maria mengambil minyak wangi kira-kira 1/2 liter minyak narwastu murni yang sangat mahal. Maria mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan seluruh rumah itu pun menjadi harum karena minyak wangi itu. Yudas Iskariot, anak Simon, seorang dari para muridnya yang akan mengkhianati dia, berkata, mengapa minyak wangi itu tidak dijual saja seharga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bagi Yudas, membuang minyak narwastu semahal itu di kaki Yesus dianggapnya sebuah pemborosan saja. Jika minyak itu dijual, lalu dijadikan uang, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin yang lebih memerlukan, maka akan lebih bermanfaat. Demikian, Pastor, pandangan dan pemikiran daripada Yudas. Ya, baik saudara. Memang bagi kebanyakan orang apa yang dikatakan Yudas ini adalah hal yang masuk akal, hal yang baik, hal yang benar. Apalagi saat ini banyak sekali orang yang sedang kekurangan dan sangat membutuhkan. Charity, bantuan sosial sangat banyak dilakukan oleh sebagian besar orang dari berbagai kalangan. Bagi Yudas urusan sosial lebih penting dari urusan Yesus. Itu pandangan manusia Yudas. Tapi di balik semua ini ada satu pribadi yang bernama Maria. Apakah bagi Maria mengurapi kaki Yesus itu adalah pemborosan? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Di ayat 3 tertulis, Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak sangat mahal dan menyeka dengan rambutnya. Mengapa Maria melakukan ini? Ternyata peristiwa ini diawali oleh saat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Maria mendapat anugerah kebangkitan Lazarus yang adalah saudaranya. Dia bersyukur. Yesus sudah berbuat baik, memberi mujizat kepada saudaranya ini, kepada dia. Dan dia meresponi anugerah yang diterimanya ini dengan bersyukur. Ia mempersembahkan minyak narwastu murni yang ekstravagan, serta pelayanan yang ekstravagan.
dengan cara menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bagi Maria, Yesus layak dapatkan pemberian, persembahan, dan pelayanan yang terbaik semacam itu. Itu bagi Maria. Karena dia mengalami pengalaman dengan Yesus. Tapi bagi Yudas, Yesus itu tidak layak diberi persembahan seheboh itu. Tidak layak diberi pelayanan seperti itu. Karena memang Yudas tidak alami apa-apa. Bagi Yudas, sayang sekali uang 300 dinar sebanyak itu hanya dituang di kaki. Yang Yudas bicarakan itu memang masuk akal manusia. Buat apa menabur untuk pekerjaan Tuhan? Buat apa persepuluhan ke gereja? Seharusnya dibagi ke yang lebih membutuhkan saja. Buat apa pelayanan? Mengganggu waktu bekerja dan istirahat saja. Tidak punya waktu, harusnya untuk keluarga. Dengar saudara, saudara tidak berbuat baik, itu tidak apa-apa. Tidak ikut pelayanan, itu pilihan saudara. Tidak menabur, tidak membawa persepuluhanmu, itu adalah pilihanmu. Tetapi, jangan mempengaruhi orang lain melakukan hal yang sama denganmu. Kau tidak alami pengalaman seperti Maria alami pengalaman dengan Yesus. Yudas tidak alami pengalaman. Ada banyak orang yang sudah alami pengalaman dengan Yesus, alami pertolongan, alami mujizat dan keajaiban, dan mereka menyatakan syukur. Sebab itu ingat, sekali lagi, jangan mempengaruhi orang lain melakukan hal yang sama denganmu. Jangan menjadi Yudas. Jangan menghalangi orang lain melakukan yang ekstravagan. Mereka berani melakukannya karena mereka punya relationship dengan Tuhan. Sementara kau tidak punyai, kau tidak alami. Kedengarannya bijaksana apa yang diucapkan Yudas dan kebanyakan orang yang tidak alami pengalaman dengan Tuhan. Masuk akal manusia, padahal sebetulnya itu pelit. Tidak mau korban waktu, tenaga, tidak mau keluar uang, tidak mau repot pelayanan, tidak mau berbuat baik. Yohanes 12 ayat 6 berkata begini, ia mengatakan hal itu bukan karena peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri yang sering mengambil uang dari kantong uang yang dipegangnya. Tampaknya Yudas peduli, tapi dengar, Yudas bukan peduli orang miskin. Yudas ini pencuri. Apa hasil yang diperoleh Yudas? He lost everything. Dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan Yesus, dia kehilangan uangnya, dan bahkan nyawanya. Jangan gara-gara duit kau kehilangan Tuhan, kesehatan, sahabat, pekerjaan, dan yang lainnya. Melakukan hal sosial adalah baik, namun Yesus adalah yang terutama. Jesus is the first above all. Dari teachable moment keempat murid bersama Yesus, saya simpulkan dengan 4F untuk supaya mudah diingat dari pembicaraan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan apa yang saya sampaikan tadi. 4F. Thomas. F-nya Thomas adalah faith. Live by faith, not by sight. Percaya meski tanpa melihat. Percaya dulu, maka kau akan melihat kemudian. Percaya, firman Tuhan berkata apa? Percaya, dan engkau akan melihat yang kau percayai jadi kenyataan. Yang kedua, Filipus. Filipus adalah faith. Yesus meminta kepada Filipus untuk memberi makan. Dan saat memberi makan, faith, terjadilah
mujizat. Mujizat terjadi dari apa yang ada padamu. Tadi sudah saya sampaikan. Bukan mencari-cari di luar. Apa yang ada padamu, mujizat dapat terjadi. Mujizat terjadi saat mengucap syukur. Mujizat terjadi saat dibagikan. Faith ini berbicara tentang memberi dan membagikan. Give and share. Membagikan tidak selalu hanya pada bantuan saja, tapi dalam bentuk perhatian, membagikan firman, membroadcast link ibadah YHS, membagikan firman Tuhan melalui partner rohani, Sky, surat kasih Yesus. Kau tidak akan pernah tahu bahwa setelah kau membagikan ke banyak orang, ternyata orang tersebut alami mujizat. Yang ketiga, Petrus. F pada Petrus adalah fokus. Fokus pada Yesus, maka kau akan berjalan dalam keajaiban. Fokus pada masalah, maka kau akan tenggelam pada masalah yang lebih besar. Yang terakhir, yang keempat, Yudas. F pada Yudas adalah first. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Dialah pencipta dan penguasa segala-galanya. Seharusnya memang dia yang terutama, Yesus. Jangan gantikan posisi Yesus dengan uangmu, dengan bantuan sosial sesama, dengan pasanganmu, dengan hobimu, dengan apapun dan siapapun. Yesus yang utama. Pengalaman Yudas ini memberi peringatan bahwa meskipun secara vertikal hubungan kita di dalam Yesus, kita ini sudah safe and secure. Karena percaya Yesus, kita sudah safe and secure. Namun secara horizontal, ada konsekuensi, ada penalti atas setiap taburan dan perbuatan kita. Jesus first. Kerajaan Elohim dan kebenarannya. Dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saya tutup dengan ayat ini, Matius 6 ayat 33. Ayo kita semua membaca bersama-sama ya. Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendapatkan tuntunan, nasihat, dan kebenaran firman dari kehidupan Thomas, Filipus, Yudas, Petrus. Kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah ini bukan hanya untuk kami dengar dalam 1-2 jam ini. Tetapi biarlah firman-Mu menjadi panduan sepanjang hidup kami. Kami percaya karena Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan firman ini, sehingga kami boleh mendapatkan tuntunan panduan. Karena Engkau ingin kami keluar sebagai pemenang. Kami mendapatkan jalan keluar. Dan semua sampai bukan hanya kepada hidup kekal, tetapi kepada masa depan yang baik. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Engkau bisa menjamin kami sampai kepada kehidupan kekal di surga, adalah jauh lebih mudah untuk Engkau menjamin kami punya masa depan yang baik. Kami sangat percaya itu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, keuangan, apa yang hilang, Kau akan kembalikan. Apa yang terpuruk, Kau akan pulihkan. Sepanjang malam ada tangisan,
menjelang fajar pasti akan ada sorak-sorai kemenangan. Kami sangat percaya dalam Kristus Yesus Tuhan, doa ini dijawab. Semua jemaat yang percaya katakan, amin, amin, amin. Baik saudara, sekarang saatnya kita akan menerima pengurapan. Siapkan minyak pengurapan yang saudara punyai. Kalau saudara tidak ada minyak pengurapan yang dari gereja, saudara bisa memakai minyak yang saudara ada di rumah. Mari kita satukan hati, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa dengan pengurapan Tuhan ketika itu melalui Samuel menetapkan Daud menjadi raja. Dan setelah Daud diurapi, kemudian dia menjadi raja Yehuda. Ketika dia menjadi raja Yehuda, kemudian diurapi lagi. Dia menjadi raja Israel. Saya sangat percaya firman Tuhan yang tertulis di kitab Yesaya. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. The anointing oil, minyak urapan. Dan biarlah siapapun kita pada saat ini mengambil waktu untuk terima pengurapan itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa yang baik, kami sangat percaya bahwa kalau Engkau sendiri mengajarkan melalui firman, ada urapan raja, ada urapan yang mematahkan kuk, dan ada urapan yang menyembuhkan sakit penyakit. Kami juga sekarang meyakini dengan urapan Engkau memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kami. Kami mengambil minyak urapan kami dan biarlah Engkau memberkati, membubuhkan kuasa-Mu pada minyak urapan ini. Dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah urapan Tuhan atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan manusia, tetapi Roh Tuhan sendiri yang mengurapi kami. Kami berjalan dengan pengurapan. Kami hidup dengan penyertaan Roh Tuhan. Dan kami percaya, kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin, amin, amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000. 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMasiah, bless you. Bersukacita dimanapun kita berada, kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Kita samakan tepuk tangan, memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari bersiap angkat suara mudah-mudahan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin saudara menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, menengadahkan wajah. Tuhan, Bapa yang baik, pada akhirnya sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami mengangkat tangan kami, menengadahkan wajah. Biarlah berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai, memelihara seluruh jemaat, seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online YHS Church ini. Berkat dalam Tuhan Yesus Kristus, memberkati kesehatan semua jemaatmu, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan, keuangan, masa depan. Kami sangat percaya bersama dengan para pastors ini kami mengangkat tangan. Berkat dalam Yesus Kristus Tuhan terjadi atas semua jemaat, semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya yang mengikuti ibadah online YHS Church ini. Haleluya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Yesus Hamasiah, bless you.